Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Fauzia. Saya kelas 10, 11, dan 12. Saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi langsung saja ke materi yang akan saya ajar ya. Kelas 10 IPA dan IPS. Nah, oke. Pembelajaran kita hari ini tentang pengertian dan ciri-ciri informasi dalam teks laporan hasil observasi. Apa sih pengertian dari uh, teks laporan hasil observasi itu sendiri? Jadi, laporan hasil observasi ini biasa disebut dengan LHO. Nah, laporan hasil observasi atau LHO ini isi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Jadi observasi itu ketika kalian akan membuat teks laporan observasi, kalian harus melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap objek tertentu, dan objeknya ini harus tunggal. Misalkan kalian ingin mengamati tentang manfaat buah pisang. Ya udah, kalian teliti saja tuh tentang manfaat buah pisang aja, dan jangan kemana-mana lagi pembahasannya, hanya tentang buah pisang saja, fokus ke objek tunggal, dan tidak boleh objeknya ini melenceng dari fakta yang sebenarnya. Misalkan buah pisang itu mengandung vitamin C. Nah, ini harus didasari dengan fakta dan dapat diuji kebenarannya. Dengan apa? Berarti harus dilakukan penelitian terlebih dahulu pada objek tersebut, biar absah gitu hasil fakta dan kebenaran yang ada di dalamnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi laporan hasil observasi ini atau LHO itu sifatnya objektif. Kenapa bisa objektif? Karena dia sesuai dengan fakta yang ada, tidak dikurang-kurangi menjelaskannya, tidak dilebih-lebihkan, semuanya sesuai dengan fakta yang ada. Nah, di sini ada ciri-cirinya, bersifat objek global dan universal, jadi dia itu sifatnya menyeluruh. Terus objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian mau objeknya itu misalkan manfaat buah pisang, ya udah buah pisang aja yang dibahas, dengan buah-buah yang lain. Jangan dikaitkan dengan hal yang lain gitu. Biar pembahasannya ini fokus ke satu arah seperti itu. Tulis secara lengkap dan sempurna, dituliskan berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi harus ada penelitian yang membenarkan informasi tersebut. Jadi informasinya ini tidak boleh informasi yang hoax atau informasi yang palsu gitu. Harus asli dan tidak bersifat argumentatif, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan. Jadi dia nggak ada unsur argumentatif, tidak ada unsur pro dan kontra di dalamnya, karena tujuan dari teks laporan hasil observasi ini hanya untuk menjabarkan dan menginformasikan suatu objek, hanya itu saja. Hanya untuk mendefinisikan suatu objek tertentu secara menyeluruh, hanya itu saja tujuannya, tidak untuk diperdebatkan atau tidak untuk mengajak pembacanya untuk menyetujui apa yang ia paparkan, tidak. Dia hanya memberitahu saja gitu. Dan saling berkaitan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Terus ya, informasinya harus sesuai dengan fakta yang diamati. Lalu, ini ada langkah-langkah meringkas teks laporan observasi. Pertama, cara awal untuk meringkas laporan hasil observasi yaitu harus memahami isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok atau poin-poin informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, kalau sudah ketemu semua, baru deh dikembangkan setiap poin-poinnya itu, ya. Sampai sini pasti kalian sudah paham. Lalu dibuatlah jadi pokok-pokok tersebut yang dikembangkan jadilah sebuah simpulan atau sebuah interpretasi terhadap teks laporan observasi, yaitu dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Jadi simpulan itu nama lain dari interpretasi.
Ini ada struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi. Ini ada struktur teks laporan hasil observasi, ada definisi umum, ada definisi bagian, ada definisi manfaat atau perilaku, penutup atau simpulan. Nah, nanti saya akan memberikan contoh contoh teks laporan hasil observasi yang sudah saya analisis strukturnya. Nanti kalian tinggal pahami sendiri ya. Kalian baca, anak-anak kan bahasa Indonesia itu harus banyak literasi atau membaca, harus banyak memahami, harus banyak menyimak, dan harus banyak menulis. Ya, nanti kalian tinggal pahami sendiri tentang mana bagian definisi umum. Sudah saya tentukan strukturnya, nanti kalian tinggal baca saja, kalian pahami biar lebih simpel. Nanti akan saya upload ke CBT materi tentang contoh teks laporan hasil observasi yang telah saya analisis dalam bentuk PDF. Nanti kalian download ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai laporan hasil observasi. Lebih kurangnya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.